jemaat dan sahabat Eka, selamat datang dan selamat beribadah di GBT Eklesia Keluarga Allah. Berikut informasi yang perlu kami sampaikan terkait jadwal ibadah selama 1 minggu ke depan. Ibadah raya setiap hari Minggu dilaksanakan pukul 8 pagi. Ibadah sekolah Minggu dilaksanakan pukul 8.30 pagi. Kami mengundang jemaat Tuhan yang rindu bertumbuh dan mendalami firman Tuhan untuk menghadiri ibadah Dopafis, doa pendalaman Alkitab dan penajaman visi setiap hari Jumat pukul 5 sore. Kami mohon bantuan jemaat untuk mendukung akun sosial media GBT Eka dengan cara subscribe dan like YouTube GBT Eklesia dan follow dan like Instagram @gbt.eka. Demi kenyamanan selama beribadah, dimohon kesediaan jemaat Eka yang membawa handphone untuk mematikan atau memposisikan handphone dalam mode silent. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. 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 Puji Tuhan, semua merasakan kebaikan Tuhan ya pada pagi hari ini. Amin. Yang merasakan kebaikan Tuhan katakan amin. Amin. Mari saat ini kita mau sama-sama mulai pertemuan kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita membawa hati kita, pikiran kita, semuanya hanya untuk Tuhan. Sebab kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir. Saya ajak kita semua tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan atas kesehatan, atas nafas, atas segala yang Kau beri Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu menaikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Sebab kesetiaan-Mu Tuhan tidak pernah berakhir dulu, sekarang, dan selamanya. Kami tahu Tuhan, sekalipun kami tidak setia, Engkau tetap setia Tuhan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan melalui ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, setiap kami yang letih, lesu, dan berbeban berat, beroleh kelegaan dan kesegaran yang datangnya hanya daripada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami awali ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siap kita yang siap memuji menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Kami rindu Tuhan datang dengan segenap hati, segenap jiwa kami, segenap akal budi kami Tuhan, untuk menaikkan rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Katakan, sebab Engkau yang kudus Tuhan, sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian,
kuasa, sekarang dan selamanya. Mari dengan lebih sungguh lagi katakan pujian ini dari awal. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatan kami Tuhan, dengan kekuatanku kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu kami angkat tangan kami di hadapan-Mu. Ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Akui bersama, sebab Engkau yang kudus Tuhan. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak Tuhan. Sebab Engkau yang layak. Terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Sebab Engkau yang kudus Tuhan. Sebab Engkau yang kudus, Engkau yang kudus Tuhan. Anak Domba. Terima kasih Kau sudah mencurahkan darah-Mu Tuhan demi pengampunan dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau yang kudus Tuhan, Kau yang layak. Di atas Kalvari katakan bersama, sebab Engkau yang layak Tuhan. Sebab Engkau yang layak. Terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan, sebab Engkau yang kudus. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak. Sebab Engkau yang layak. Terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Katakan dengan lembut, sebab Engkau yang kudus Tuhan. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak. Terima pujian, hormat dan kuasa, hormat
hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Kau yang layak terima hormat dan kuasa, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Mari kita sembah Dia, mari kita naikkan ucapan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan. Hanya Dia yang layak, hanya Dia yang kudus. Sebab darahnya sudah tercurah buat penebusan kita. Sebab darahnya sudah tercurah buat menyembuhkan segala penyakit kita. Darahnya sudah tercurah buat mengangkat kehidupan kita untuk semakin dekat kepadanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat suara kita di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang percaya bahwa kuasanya menyembuhkan kita, kuasa darahnya melayakkan setiap kehidupan kita. Saya ajak kita semua bangkit berdiri dan sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih buat pengorbananmu Tuhan. Terima kasih buat cintamu Tuhan. Terima kasih. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk meninggikan Kau lebih lagi Tuhan. Sebab darahmu sudah tercurah Tuhan. Ganti kami Tuhan yang seharusnya masuk dalam penghukuman, tapi Engkau yang melayakkan kami dan membebaskan kami Tuhan. Yes Tuhan Yesus. Mari saya ajak kita semua buka kedua tangan kita. Kita mau tinggikan Dia. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Kau, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Kami mau lebih dalam, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Selamanya, selamanya. Mari dengan lebih lagi angkat kedua tangan kita, sembah Dia. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya dalam hidup kami Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan sebab Engkau baik. Terima kasih. Dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Kami tinggikan nama-Mu, tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku
menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya, selamanya di dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Satu kali lagi, jadikan ini doa kita di hadapan Tuhan. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat pencurahan darah-Mu yang mahal bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya oleh kuasa darah-Mu kami sudah disucikan, kami sudah disembuhkan, kami sudah dipulihkan, kami sudah dikuatkan Tuhan. Ya Tuhan. Saat ini kami rindu Tuhan untuk lebih lagi meninggikan nama-Mu, sebab hanya Engkau yang layak, sebab hanya Engkau yang kudus Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan untuk bersuka cita di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap bersuka cita, bersorak-sorai bagi nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan lagi bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku. Segala puji syukur, segala hormat dan kuasa hanya layak bagi Tuhan, sebab Dia sudah mati, Dia sudah bangkit, dan Dia sudah mencurahkan darahnya buat kehidupan kita. Mari saat ini kita naikkan syukur kita. Kita katakan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Musik memuji Tuhan. Segala puji syukur bagi-Mu, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari kita lambaikan tangan kita. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah, mari tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu Saudaraku. Soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Satu kali lagi dengan penuh semangat
semangat katakan. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan? Amin. Siapa percaya Tuhan baik buat kita semua? Katakan amin. Amin. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Kita mau serukan namanya. Nama yang berkuasa, nama yang menyembuhkan, nama yang menyucikan setiap kita. Siapa namanya? Mari kita lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis sebentar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis sebentar, kalahkan. Dengan apa Bapak Ibu kita kalahkan? Dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari kita maju nyatakan kuasa Tuhan. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis sebentar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sebut namanya, nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, dia menara yang kuat. Menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Sebut namanya Yesus. Nama Yesus, di atas segalanya. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali dalam damai sejahtera Allah. Sukacita kami penuh Tuhan, sebab
Kuasa darah-Mu Tuhan menyucikan setiap hidup kami, menyembuhkan, memulihkan, menghibur kami, bahkan meneguhkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku bernari bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Terima kasih Tuhan. Sukacitaku penuh, kami mau bermazmur bagi nama-Mu Tuhan. Mazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menari bagimu Tuhan, ku menari bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Katakan darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Mari dengan hormat saya undang kita semua bangkit berdiri. Katakan darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Dengan lembut katakan darah-Mu. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Tuhan yang membebaskan kami. Darah-Mu Yesus, terima kasih Tuhan untuk pengorbanan. Terima kasih Tuhan untuk pencurahan darah-Mu atas kami. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Kami jadi baru Tuhan oleh pengorbanan-Mu. Satu kali lagi Bapak Ibu katakan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu Yesus, sucikan. Saya undang Ibu Grace untuk maju ke atas mimbar untuk memimpin kita dalam doa. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah
gandaku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Sekali lagi kita katakan dengan kesungguhan, ku dijadikan baru. inilah doa kami ya Tuhan. Hanya oleh kuasa darah Yesus sajalah kami boleh dijadikan ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Tuhan, kami sadar siapakah diri kami. Di hadapan Tuhan kami adalah orang berdosa. Tetapi Tuhan, Engkau mau mati buat kami. Engkau mau mencurahkan darah-Mu untuk menebus kami dari hukuman dosa. Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah yang berkuasa, Allah yang sudah membuktikan diri-Mu. Engkau mau datang ke dunia, Engkau mau mati bagi kami, tetapi Engkau tidak terus mati. Engkau bangkit kembali, dan itu sebabnya Engkau sudah mengalahkan semua sengat maut itu. Dan kami sebagai orang yang percaya kepadamu, kami juga akan mendapatkan bagian kemenangan yang Tuhan sudah buktikan. Sebentar kami akan duduk diam di bawah kaki Tuhan. Engkau mau berbicara kepada kami secara pribadi, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi lidah mulutnya, supaya dia boleh menyampaikan kebenaran-Mu yang masuk ke dalam hati kami, menjadi benih-benih yang bertunas dan bertumbuh dan berbuah lebat. Kami serahkan Tuhan di dalam pimpinan Roh Kudus. Kalau ada kuasa kegelapan, ada hal-hal yang ingin mengganggu kami, konsentrasi kami patahkan semua di dalam nama Yesus. Dan kami Tuhan mau duduk tenang bagaikan Maria untuk mendengar firman-Mu. Kami panjatkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Kemurahan Tuhan luar biasa bagi kita. Dan kita pagi hari ini boleh bersama-sama berhimpun. Kita boleh beribadah. Kita boleh memuji Tuhan. Dan dalam puji-pujian yang kita panjatkan bersama-sama menunjukkan bagaimana kuasa darah Tuhan yang sudah tersalib di atas kayu salib dicurahkan untuk kita. Itu yang sudah menyelamatkan dan menebus kita. Amin saudara. Amin saudara. Apakah masih ada di antara saya yang ragu-ragu? Benarkah Paskah itu sudah terjadi? Benarkah kebangkitan Kristus itu nyata? Untuk itu, marilah kita bersama-sama kembali membuka di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10. Coba kita menghayati bagian ini untuk memahami apa yang terjadi di sekitar Paskah. Matius pasal 28 ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Kita akan baca bersama-sama ayat ini dan dengan suara yang keras kita nyatakan inilah kebenaran firman Tuhan. Ayat yang kelima, 2, 3. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu.
Sekali lagi coba ayat yang kelima, Hayati belum ayat yang keenam. Jadi apa yang terjadi pada waktu perempuan-perempuan itu datang ke kubur? Apa sebenarnya yang dicari oleh para perempuan itu? Yang dicari Yesus yang bangkit atau Yesus yang sudah disalibkan? Sekali lagi pertanyaannya, apa yang dicari oleh para perempuan-perempuan itu? Yesus yang bangkit atau Yesus yang disalibkan? Ayat kelima tadi mengatakan, tetapi malaikat-malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan. Berarti dalam benak mereka sedang datang dan mencoba mencari siapa? Yesus yang sudah disalibkan. Itu sebabnya mengapa mereka datang ke sana dengan penuh ketakutan. Karena mereka penuh dengan ketakutan, maka malaikat menyapa mereka dengan kata-kata, janganlah kamu takut. Saudara, ini adalah sesuatu yang sangat erat, merupakan hukum sebab akibat. Ketika seseorang mengerti, dan khususnya para perempuan, mengerti bahwa Yesus yang adalah Tuhan, yang dinanti-nantikan menyelamatkan hidupnya, ternyata bisa mati disalib. Karena Yesus bisa mati disalib, itu sebabnya aku jadi takut. Saudara, pagi hari ini, adakah saudara masih mempunyai ketakutan demi ketakutan dalam hidup saudara, dalam saudara menjalani hidup ini? Kalau masih ada ketakutan demi ketakutan, jangan-jangan Yesus belum hidup dalam hidup saudara. Paskah belum bermakna dalam hidup saudara. Itu sebabnya mengapa takut? Itu malaikat, jangan takut. Kamu memang mencari Yesus yang disalibkan. Tetapi ayat yang ke-6 kita baca sama-sama. 2, 3. Ia tidak ada di sini. Ulangi dengan keras. 2, 3. Ia tidak ada di sini. Kenapa? Sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat ia berbaring. Lihat saudara, malaikat menegaskan, kalau kamu merasa Yesus tidak bangkit, engkau akan merasa takut, engkau merasa susah, engkau merasa sedih, engkau tidak punya pengharapan, engkau tidak punya kekuatan untuk maju. Tapi coba lihat, nih. Lihat ini, tempatnya sudah kosong. Artinya dia sudah bangkit. Kalau Yesus bangkit, apa artinya? Ayat yang ke-7 kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit. Bangkit dari mana? Dari antara orang mati. Dan kemana sekarang dia pergi? Dia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Ayat yang ke-8. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Lihat saudara, perkembangannya tadi takut. Kenapa takut? Yesusnya disalib. Sekarang apakah tetap tinggal takut? Ketika diberitahu bahwa Yesus sudah bangkit, ternyata para perempuan itu memang masih ada ketakutan. Tapi ketakutannya disertai dengan sukacita yang besar. Berarti pertanyaannya, sudah adakah perubahan?
Halo, sudah ada perubahan enggak? Kok enggak yakin saudara? Saya mau tanya, ada perubahankah? Di mana letak perubahannya? Karena dia tahu Tuhan bangkit. Bukan hanya dia menyaksikan kuburnya kosong, tempat di mana dia diletakkan sudah tidak ada, tapi dia juga melihat bahwa malaikat berkata dia sudah bangkit. Itu sebabnya beritahu kepada murid-murid yang lain. Jangan diam, beritahu kepada murid-murid yang lain. Itu sebabnya mereka walaupun masih takut-takut, tapi dia mengatakan Yesus sudah bangkit, maka dia dengan sukacita memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Apa yang terjadi? Ayat yang ke-9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Lihat saudara perubahannya. Ketika mereka yang semula takut karena Yesus mati, Yesus disalibkan, yang diharapkan punya kekuatan ternyata sudah disalibkan. Mereka jadi sedih. Tetapi ternyata malaikat mengatakan, "Kenapa kamu sedih? Kalau engkau mencari Yesus yang mati, Yesus yang disalibkan, engkau akan takut, engkau akan sedih. Tetapi lihat, dia sudah bangkit." Wah, bangkit ya. Ada perubahan terjadi. Mereka bukannya takut, tapi sekarang sudah ada sukacita. Itu sebabnya mereka pergi mau memberitahukan kepada murid-murid yang lain. Ketika mereka mau bertindak, di sanalah ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Tuhan tiba-tiba berjumpa dengan mereka dan berkata, "Shalom, salam bagimu, damai sejahtera bagimu. Heavenu shalom alaikum." Biarlah berkat dan anugerah Allah senantiasa menyertai kamu. Sehingga mereka menyembah. Dan ayat yang terakhir, ayat 10 kita baca. 2, 3. Maka kata Yesus kepada mereka. Nah ini dengarkan ini. Perhatikan ini. Jangan takut. 1. Jangan takut. Ulangi lagi. Jangan takut. Kasih tahu kiri kanan. Jangan takut. Itu kiri kanan jangan takut, ayo kamu jangan takut. Ngapain kamu harus takut? Kenapa kamu harus cemberut gitu? Mengapa kamu harus ngantuk-ngantuk? Ayo semangat, jangan takut. Yang kedua, 2, 3. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Jangan sedih, jangan susah. Bangkit, bangun, ayo, jangan takut. Pergi ke Galilea, bergerak, jangan diam, bergerak. Maka engkau akan berjumpa dengan Tuhan yang bangkit. Amin saudara. Amin saudara. Itu sebabnya sekarang pagi hari ini firman Tuhan yang ingin saya sampaikan pada saudara mempunyai judul yang kuat sekali. Bangkit untuk apa? Bangkit untuk mengubah dunia. Bangkit untuk mengubah dunia. Ingat, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus sangat luar biasa. Para perempuan yang semula menganggap Yesus itu sudah disalibkan, dia mati. Ternyata Yesus tidak tinggal mati, dia bangkit. Kuasa kebangkitan Kristus membuat semuanya berubah. Apa yang dikalahkan? Maut dikalahkan. Apalagi yang dikalahkan? Segala sesuatu yang merupakan keputusasaan dalam kehidupan manusia dipatahkan. Perempuan-perempuan yang takut, saya harus pergi ke sana, siapa yang akan menggulingkan batu yang besar? Kekhawatiran muncul. Siapa yang bisa membuka meterai? Apa enggak takut? Takut. Takut saya kalau harus membuka meterai, padahal itu di bawah kekuasaan pemerintah Romawi.
Siapa yang akan bisa mengalahkan prajurit yang jaga? Siapa? Saudara, saya tahu hari-hari ini adalah hari-hari yang tidak menguntungkan. Ada banyak begitu kesulitan-kesulitan yang muncul secara global. Kalau secara intern itu masih baik. Ini secara global. Sehingga karena kondisi yang global seperti itu membuat banyak orang gelisah, takut, gemetar, putus asa. Tapi ingat, Tuhan bangkit. Dia mengalahkan maut. Dia mengalahkan dosa. Dia mengalahkan keputusasaan yang muncul. Sehingga Yesus berkata, aku telah bangkit. Itu sebabnya, ayo jangan diam. Ada kuasa yang luar biasa di dalam hidupmu, di mana Kristus sudah bangkit. Yesus bangkit berarti dia dibangkitkan oleh siapa? Oleh Tuhan sendiri. Dan satu hal kunci yang ingin saya sampaikan pada saudara, yang pernah saya sampaikan pada waktu saudara mengikuti jalan salib. Pada waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib, jam 3 petang, Yusuf dari Arimatia datang kepada Pilatus. Pilatus, boleh ya saya turunkan mayat Yesus dari salib? Sudah tahu apa respon daripada Pilatus? Hah? Kamu minta mayat Yesus? Mana mungkin. Tidak bisa. Karena normalnya, sekali lagi, normalnya orang biasa kalau dihukum mati di atas kayu salib, itu membutuhkan waktu antara 2 sampai 3 hari baru meninggal. Ini tadi jam 9, sekarang jam 3, masih berapa jam? 6 jam. 6 jam sudah meninggal. Apa maksudnya, saudara? Mengapa Tuhan ada di atas kayu salib? Tuhan mati di atas kayu salib, tapi bukan dibunuh oleh manusia. Tapi karena dia rela menyerahkan dirinya menjadi penebus atas dosa-dosa umat manusia. Itu sebabnya mengapa sebelum dia meninggal, dia mengatakan, Bapa, ke dalam tanganmu aku serahkan rohku. Itu penyerahan. Menjadi bukti penebusan dosa-dosa kita. Itu sebabnya mengapa Yesus yang bangkit. Kuasa kebangkitan Kristus adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Itu mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat. Sehingga batu kubur yang besar pun dengan mudah terbuka. Karena pada waktu perempuan-perempuan pergi, aduh nanti siapa yang membukakan batu itu ya? Aduh belum lagi nanti ada meterainya, belum ada lagi nanti prajurit yang jaga. Bagaimana? Ternyata bukan bagaimana. Pada waktu Paskah ternyata Tuhan sendiri yang membukanya. Kenapa? Karena dia sudah menyerahkan dirinya untuk memenuhi kehendak Bapa. Gempa bumi membuat batu itu terbuka. Meterainya lepas. Prajuritnya lari tunggang langgang karena waduh ini gimana? Ketakutan. Semuanya diselesaikan dengan kuasa Tuhan yang luar biasa. Saudara, itu sebabnya pertanyaan saya pagi hari ini. Adakah saudara merasa bahwa Paskah adalah kuasa Tuhan yang luar biasa dalam hidup saudara? Adakah saudara merasa bahwa kebangkitan itu merupakan suatu kuasa yang luar biasa yang akan menolong kehidupan saudara sehari-hari? Amin, saudara. Masih takut? Saudara pasti beralasan gini, iya itu kan Tuhan Yesus. Itu memang Tuhan Yesus ya pasti. Ketika dia dibangkitkan, dia punya kuasa, dia menang atas maut. Itu kan Tuhan Yesus. Kalau saya kan manusia yang penuh dengan kelemahan.
Saya kan penuh dengan dosa. Saya kan seringkali melakukan pelanggaran. Saya kan selalu melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya masa mungkin punya kuasa seperti yang Tuhan miliki. Kita baca bersama-sama. Roma pasal 8 ayat 11. Roma pasal 8 ayat 11. Baca bersama-sama yang keras ya. Ini penting. 2, 3. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, ingat ya, roh Allah, roh yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kenapa? 2, 3. Diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ingat saudara? Ketika saudara menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ketika saudara percaya dan menjadi anaknya, mengakui bahwa Yesus yang sudah menyelamatkan saudara, maka, sekali lagi, maka sehitam apapun dosa dan pelanggaran yang pernah saudara buat, sedahsyat dan seluar biasa mengerikannya apa yang pernah saudara lakukan, ketika saudara percaya kepada Dia, saudara mengakui Dia sebagai juru selamatmu, dan saudara menyerahkan hidupmu untuk ditebus oleh Tuhan, maka sebesar itu juga semua dosa-dosa pelanggaran itu dihapuskan oleh Tuhan. Amin saudara. Itu luar biasa. Dari mana kuasanya? Siapa yang bisa mengampuni dosa dan pelanggaran serta semua yang lain? Tuhan. Kuasa yang sudah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, itu yang diam dalam hidup saudara. Berarti saudara punya kuasa itu. Kapan? Kalau saudara mengakui Dia adalah juru selamatmu. Ketika saudara mengundang Dia sebagai juru selamatmu, Dia masuk dalam hidupmu, maka Dia berdiam dalam hidupmu. Dan roh Tuhan yang ada dalam hidupmu, itulah roh yang sama yang sudah menghidupkan Tuhan Yesus dari kematian. Berarti kesimpulannya, kalau kita sudah menjadi orang yang percaya, kalau kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, kuasa kebangkitan Kristus itu ada dalam hidup saudara. Amin saudara? Amin saudara? Beri salam satu sama lain, katakan, roh Kristus ada dalam hidupmu, ada di dalam hidupku. Kita menang, kita bangkit. Saudara, kalau itu sudah terjadi, tapi pertanyaannya muncul sekarang. Roh Kudus yang membangkitkan Tuhan Yesus juga tinggal di dalam hidup saya, orang percaya. Tetapi mengapa? Seringkali kuasanya itu tidak nyata? Saya kok masih takut itu? Saya kok ya masih menderita itu? Saya kok juga merasa seperti seolah-olah gelisah. Saya takut menghadapi masa depan. Saya takut menghadapi pekerjaan saya. Saya takut kepada apa yang akan terjadi. Bagaimana dengan keluarga saya. Bagaimana dengan penghidupan saya. Bagaimana dengan kesehatan saya. Bagaimana dengan masa depan saya. Kenapa kok tidak nyata kuasa kebangkitan itu? Saudara, apakah pernah ada di antara saudara yang punya pengalaman ketika sebetulnya hari itu saudara harusnya bangun pagi karena saudara mempunyai acara yang penting. Misalkan harus menghadapi ujian, atau saudara harus menghadapi hari pernikahan,
Atau saudara hari pertama masuk kerja. Tapi saudara ternyata ketiduran. Ada enggak saudara punya pengalaman itu? Hah? Ada ya? Ada. Saya penjumpai karena saya punya pengalaman sebagai guru. Dari murid-murid saya yang calon-calon guru, bahkan guru-guru yang ada, pernah cerita sama saya bahwa ada murid yang nggak masuk. Bingung gurunya kok nggak masuk. Ditunggu-tunggu juga tidak. Akhirnya dijemput ke rumah. Ternyata di rumah masih tidur katanya. Sampai dibangun. Ayo cepet, ini kamu sudah terlambat 20 menit. Cepet bangun. Wah dia. Saudara, sebetulnya seringkali dalam hidup ini kita tuh mempunyai banyak kesempatan yang baik. Tetapi kerap kali ketika kita menghadapi kesempatan yang baik, kita itu lengah. Dan kita tidak memperhatikan. Karena seringkali pengalaman saya pribadi, tidak usah saudara, pribadi. Ketika membunyikan alarm krit, begitu. Dia rasanya kok masih ngantuk, ya sudah dimatikan, tas diteruskan mimpinya. Ya lah. Nanti bunyi lagi, nanti lah sebentar lagi. Saudara, itu sering kali terjadi kan? Ketika kita seharusnya menghadapi sesuatu yang penting, kesempatan yang sangat besar, seringkali kita lalai. Saudara, bukankah demikian juga dengan pengalaman rohani kita? Seringkali kuasa kebangkitan Kristus, Tuhan katakan kalau kita percaya kepada Tuhan, kita menjadi anaknya, maka mau tidak mau kuasa kebangkitan Kristus itu ada dalam hidup kita. Karena roh yang membangkitkan Kristus itu sudah ada dalam hidup kita. Tapi seringkali kita ini masih bermalas-malesan. Tidak pernah menggunakan dan tidak pernah berjalan bersama dengan kuasa roh Tuhan. Mungkin pertanyaannya muncul, kenapa sih banyak orang percaya yang sudah memiliki Roh Kudus dalam hidupnya, tapi kuasa kebangkitan itu tidak nyata? Mungkin memang ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, mungkin dia masih hidup dalam keterikatan. Ngantuk lah, ya sudahlah sebentar lagi, sebentar tak tutup loh, sebentar aja. Saya mau teruskan sedikit aja tidurnya. Melambangkan banyak orang-orang yang masih terikat dengan dosa. Dan dosa-dosa itu belum dibebaskan. Dosa itu masih dirasa-rasakan. Masih diicip-icip. Tambah sedikit lagi. Kering lagi, sedikit lagi. Keterikatan itulah yang membuat saudara tidak bisa merasakan kuasa kebangkitan Tuhan. Sehingga kita tetap lemah, seolah-olah kita masih terikat dan kita tidak bisa bebas. Saudara, kalau ada seorang tahanan yang sudah bertahun-tahun ada di dalam penjara, kemudian dia diputuskan bebas. Sudah selesai masa hukumannya. Pintu dibuka, ayo keluar. Tapi dia tetap tinggal di dalam. Dan dia tidak percaya bahwa hari kebebasannya sudah tiba. Kira-kira dia bisa jalan keluar enggak? Enggak mungkin. Dia akan tetap tinggal di sel. Kenapa seringkali kita tidak bisa terbebas dari dosa? Karena kita tidak yakin bahwa Tuhan sudah mengampuni saudara. Itu sebabnya seringkali banyak orang yang merasa bahwa hidupnya itu masih dalam genggaman, masih dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Hidup masih penuh dengan penyesalan-penyesalan. Seolah-olah dia merasa bahwa hidup ini kok sepertinya berat ya. Kok rasanya aku tidak yakin apakah memang aku layak.
Dia tetap merasa bersalah dari hari ke hari. Dia terus masih mengingat kegagalan-kegagalannya di masa yang lampau. Dia masih menganggap dirinya tidak layak dipakai oleh Tuhan. Dia masih takut melangkah maju karena trauma, luka masa lampau masih dibawa-bawa sampai saat ini. Sehingga seolah-olah aku adalah orang yang tidak layak. Padahal Roh Tuhan sudah membebaskan saudara. Roh Tuhan sudah memberikan kebebasan, tapi saudara masih merasa seperti itu. Apa akibatnya? Akibatnya dia tidak bisa menikmati sukacita kebangkitan. Walaupun dia sudah beritahu, lihat tempatnya kosong, tapi mereka masih pergi dengan takut walaupun ada sukacita sedikit. Masih ada gandolan, masih ada yang membebani dia. Sehingga dia tidak berani menjalani hidup baru yang ada di dalam Roh Tuhan. Saudara, mungkin pagi ini ada saudara yang masih merasa terbeban dan dibebani dengan kesalahan-kesalahan masa lampau. Ada iri, ada dengki, ada perasaan tidak puas, ada perasaan diperlakukan tidak adil, ada perasaan saudara seolah-olah kenapa saya yang sudah berjalan begini baik, tetapi masih ditipu lagi, masih diperdaya lagi, masih dipersulit lagi. Di mana Tuhan? Seolah-olah sudah mengatakan, Tuhan kenapa Tuhan tidak pernah memberikan uluran tanganmu kepadaku? Mari pagi hari ini datang kepada Tuhan. Jangan sampai saudara menutup diri terhadap karya Tuhan bagi hidup saudara. Jangan sampai saudara mandek di dalam pelayanan dan bersaksi karena saudara merasa, aduh Tuhan kenapa seperti ini? Saya teringat kisah seorang peternak yang pada suatu hari dia peternak ayam. Pada suatu hari dia melihat ada anak burung elang. Burung elang itu besar saudara, gede sekali. Tapi masih kecil, bayi itu jatuh dari sarangnya. Dilihat itu kasihan. Tapi karena dia memang memelihara ayam, ya sudah dia ambil, dipungut dan dipelihara. Saya tahu apa yang terjadi. Walaupun anaknya burung elang, karena lain sama ayam. Ayam tuh paling besar-besarnya sekian gitu. Kalau burung elang kan tinggi, gede, besar sekali. Sehingga waktu dipelihara, dikasih makan, burung elang, anaknya burung elang tuh bertumbuh sangat cepat. Besar sekali. Sehingga kalau dibandingkan dengan teman-temannya yang masih piye. Nah, piye itu apa itu? Nah, teman-teman yang dari Irian enggak tahu itu. Piye itu anak ayam yang masih kecil yang titik-titik apa namanya? Namanya istilahnya apa? Masih yang seperti burung kecil gitu. Nah, padahal anaknya burung elang ini bertumbuh makin besar. Tapi apa yang aneh? Yang aneh, anak burung elang walaupun badannya lebih besar, tapi kelakuannya masih seperti anak ayam yang lain. Jadi kalau mau makan masih, nah ini bahasa Indonesianya apa ini? Masih ceker-ceker apa itu? Masih menggaruk-garuk tanah. Itu cari gitu. Padahal anak burung elang tidak seperti itu. Tapi kelakuannya tetap sama. Kenapa? Karena dipelihara dalam lingkungan yang seperti itu. Sehingga dia tidak pernah mencoba terbang. Padahal dia punya kemampuan terbang tinggi. Sehingga pada suatu hari ketika tamu melihat burung elang itu, dia berkata, Mengapa sih kok dia hidup seperti ayam? Mengapa dia tidak mau terbang tinggi ke langit? Saudara, seringkali ketidakyakinan saudara bahwa Tuhan sanggup menebus dan Tuhan sudah menebus hidup saudara membuat saudara tidak bisa terbang. Saudara merasa lelah, saudara merasa lemah. Apalagi saudara-saudara yang pernah melakukan kesalahan-kesalahan yang besar, perbuatan-perbuatan yang mungkin menjijikkan, yang mungkin mengerikan. Padahal saudara sudah bertobat, saudara sudah betul-betul
merubah hidup saudara. Tapi seringkali iblis mengganggu saudara, mengatakan, engkau bukan burung elang, engkau anak ayam. Sehingga saudara seolah-olah tidak berani mengepakkan sayap saudara. Jangan sampai situasi dan kondisi ini membuat saudara tidak bisa berkembang. Itu sebabnya mari bagaimana caranya supaya kita bisa betul-betul mempunyai kuasa kebangkitan itu muncul dalam hidup kita. Ingat, hubungan pribadi saudara dengan Tuhan harus aktif. Harus ada hubungan yang dekat dengan Tuhan terus menerus. Pertanyaannya, kapan terakhir saudara berdoa? Tanya kapan terakhir? Tadi pagi bangun tidur aku sudah berdoa. Pertanyaannya, betul saudara sudah berdoa. Berdoa yang seperti apa? Jangan-jangan dalam doa saudara hanya seperti sebuah kebiasaan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah melindungi sepanjang malam. Hari ini aku bangun dengan segar dan sehat. Amin. Segar dan sehatnya seperti apa? Adakah saudara pernah mengeluh kepada Tuhan dan bergumul kepada Tuhan untuk semua yang sedang saudara alami? Dan pernah saudara bercerita kepadanya? Adakah saudara merasa seperti seolah-olah tangannya yang kuat sedang merangkul saudara, sedang membelai saudara, dan dia sedang memberi jawaban atas doa-doa saudara? Kalau saudara tidak dekat dengan Tuhan, tidak merasakan Tuhan itu menjadi bapak saudara, menjadi orang yang sangat dekat dengan saudara, bagaimana saudara bisa menang? Bagaimana saudara bisa merasakan kuasa kebangkitan Tuhan dalam hidup saudara? Seringkali ketika kita makan pun, saudara selalu berterima kasih sama Tuhan. Saya yakin. Bahkan kadang-kadang doa makan itu seperti hafalan keluar dari mulut. Terima kasih Tuhan untuk makanan dan minuman ini, berkati dan sucikan dengan kuasa darah-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, amin. Setiap kali berdoa disuruh mimpin doa pasti kayak gitu. Pertanyaannya, betulkah saudara mengatakan bersyukur kepada Tuhan? Itu suatu ucapan syukur yang dalam. Beda loh saudara. Kalau orang yang pada waktu mengalami kelaparan, tidak ada makanan sama sekali, kemudian dia harus bersyukur kepada Tuhan. Bayangkan, saya teringat kepada sebuah panti asuhan di mana pada waktu itu semua anak-anak waktunya makan. Tapi ketika makan, mereka tidak punya apa-apa untuk dimakan. Tetapi pemimpin mengatakan, ayo semua kumpul. Piring tetap ditaruh di tempat masing-masing. Cuma biasanya kalau piring itu dibuka karena untuk ngambil nasi, kali ini piringnya ditutup. Kemudian sendok tetap ada di kiri dan kanan. Lalu pemimpin asrama dia berdoa, Tuhan terima kasih untuk makanan dan minuman ini. Biarlah kami menikmati berkat Tuhan dengan penuh syukur. Kalau menurut saudara, apa sebetulnya yang sedang didoakan? Berkat? Tidak ada, kosong. Apa yang sedang didoakan menurut saudara? Ada satu keyakinan. Kalaupun Tuhan izinkan hari ini tidak ada makanan, itu juga berkat Tuhan. Amin saudara. Sulit ini. Ini sulit. Tapi di situ letaknya iman berbicara. Ketika dia amin, tiba-tiba pintu asrama itu ya, panti asuhan diketok. Ada tamu rupanya. Waktu pintu dibuka, ternyata orangnya tidak ada. Apa yang ada? Yang ada hanya karung-karung beras, karung yang diisi beras, penuh ditaruh di depan pintu. Saudara, adakah kuasa kebangkitan Tuhan
nyata dalam hidupmu? Maukah saudara benar-benar kata Tuhan, aku harus merasakan kuasa kebangkitan Tuhan dalam hidupku. Kapan? Yaitu ketika saudara setiap kali, walaupun berdoa sederhana, itu merupakan satu ungkapan hati yang terdalam dekat dengan Tuhan. Jangan cuma berdoa kebiasaan, jangan hanya sekedar berdoa, jangan hanya sekedar ritual. Ada beberapa apologet yang mengatakan, saya senang membawa itu salib, tapi salibnya orang ortodoks. Waktu ditanya, kenapa kamu kok bawa itu? Banyak orang yang memikirkan itu sebagai simbol untuk mengatakan bahwa aku butuh salib ini. Tapi dia mengatakan, no, saya hanya mau mengatakan saya perlu Tuhan. Karena salibnya sudah menyelamatkan saya. Karena salibnya aku sudah ditebus. Aku ingat dan aku terus akan mewartakan salibnya. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Itu sebabnya mengapa saudara harus betul-betul punya hubungan yang akrab dan erat dengan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa mengontrol dan mengerti saudara dekat atau tidak dengan Tuhan kecuali diri saudara sendiri. Jadi siapa yang harus membangkitkan kita sendiri yang harus mengadakan hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Baik itu dalam doa maupun itu dalam membaca firman Tuhan. Bertanya kepada Tuhan, apa yang kau mau sampaikan kepadaku hari ini? Bukan kemarin. Bukan besok, hari ini Tuhan. Bahkan dalam peristiwa kehidupan sehari-hari. Biarlah iman kita itu nyata dalam perbuatan yang aktif. Saudara, kalau saudara melihat ada lampu yang sudah dihubungkan dengan listrik. Kalau saudara perhatikan itu, apa yang membuat lampu itu menyala? Apa yang membuat lampu itu menyala? Kalau dia dihubungkan dengan sumber listrik. Tetapi kenapa sudah dihubungkan dengan sumber listrik ternyata tetap tidak menyala? Kira-kira kenapa? Kenapa? Karena ada skaklarnya dan skaklarnya belum dinyalakan. Saudara, contoh. Di atas ini ada lampu-lampu yang kalau saya nyalakan, dia akan menyala. Kalau saya matikan, apakah salurannya tidak ada? Ada. Salurannya tetap sambung. Tetapi mengapa tidak menyala? Karena tidak saya nyalakan. Saudara, ketika menjadi anak Tuhan, roh Tuhan ada dalam hidup saudara. Roh Allah bekerja dalam hidup saudara. Tetapi seringkali saudara tidak menyalahkan skaklarnya. Sehingga saudara tidak pernah merasakan hadirat Tuhan dalam hidup saudara. Itu supaya saudara merasa gelisah, bingung, bimbang. Merasa, aduh bagaimana masa depanku, bagaimana. Ingat, Tuhan menjanjikan ada masa depan yang luar biasa kalau saudara menyerah kepada Tuhan dan terus punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Itu sebabnya jangan lupa setiap hari nyalakan skaklarnya supaya on, supaya terus sambung dengan sumber itu. Kalau itu yang terjadi, maka saudara akan merasakan betapa besar kasih kemurahan Tuhan yang luar biasa. Saudara, kelemahan yang lain yang sering kali membuat mengapa kita tidak merasakan kuasa kebangkitan itu. Karena kita tidak percaya bahwa kebangkitan Kristus itu berlaku juga untuk saya secara pribadi. Kita mengatakan, iya, kuasa kebangkitan Kristus berlaku untuk itu para hamba Tuhan. Itu anak Tuhan yang dipakai Tuhan untuk kuasa kesembuhan. Oh, berlaku untuk itu. Dia yang diberi karunia untuk bisa mengajar dengan bagus. Oh, itu luar biasa. Kuasa Tuhan berlaku untuk dia yang diberi karunia. Dia yang talentanya dikembangkan menjadi karunia. Sehingga dia bisa melayani Tuhan dan memuliakan Tuhan.
Banyak orang yang tidak menyadari bahwa setiap kita yang sudah percaya kepada Tuhan, ada Roh Kudus dalam hidupnya, maka dia mempunyai waris, mempunyai hak yang sama untuk menikmati bagaimana Roh Kudus memimpin, membimbing, dan bisa memuliakan Tuhan. Ada seorang anak muda yang mendapat warisan rumah yang sangat besar. Tapi ternyata dia takut masuk karena dia merasa, apa pantas aku dapat warisan rumah sebesar itu? Padahal rumah itu sudah menjadi miliknya. Sah, betul-betul sah menjadi miliknya. Tapi dia tidak mau. Bukankah begitu juga dengan kita? Kita sering hidup, kita merasa bahwa hidup baru yang Tuhan berikan dalam hidup kita, yang sudah menjadi milik kita, tapi kita tidak mau menikmatinya karena kita takut dengan trauma masa lampau, dengan kejadian-kejadian yang pernah terjadi, dengan sebuah pengalaman pahit, itu seolah-olah mengganggu kita, sehingga kita merasa, saya nggak layak, saya nggak pantas. Datang kepada Tuhan. Mari kita tinggalkan semua dosa yang begitu menghalangi kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Mari kita melatih diri kita untuk hidup dalam firman Tuhan dan dalam doa. Mari kita nyalakan skaklar kuasa Roh Kudus itu dalam hidup kita. Sehingga saudara akan berlatih setiap hari. Tuhan, bangkitkan aku dalam kuasa-Mu untuk menjalani hari ini. Percayalah saudara. Apapun masalah saudara, apapun kondisi saudara yang sangat berat sekalipun, ketika saudara menyalahkan skaklar itu, kuasa Roh Allah itu akan mengalir dalam hidupmu, dan kau akan diberi kekuatan menghadapi angin, gelombang, apapun yang berat, saudara akan mampu menghadapinya. Karena Dia yang ada, Dia akan memperhatikan setiap saudara. Jangan lupa berdoa setiap hari. Belajar mempercayai janji Allah, bahwa kuasanya cukup untuk mengubah hidup saudara. Saudara yang bergumul dengan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik dan rasanya sangat sulit ditinggalkan. Percaya, ketika nyalakan skaklar dan Tuhan, ampuni kami. Tuhan, berikan kemampuan aku untuk melangkah. Aku yakin aku bisa dengan pertolongan Tuhan. Saudara akan diberi kekuatan dan kemenangan. Yesus bangkit. Apa yang terjadi? Murid-murid berubah. Semula ketika perempuan-perempuan takut, mereka jadi berani menghadapi teman-teman yang lain, memberitahu. Murid-murid yang dulu sembunyi di rumah loteng, takut. Bahkan kalau pintunya pun ditutup rapat, ternyata mereka dirubahkan oleh Tuhan. Saudara, mari jangan biarkan kuasa kebangkitan itu cuma dialami oleh Tuhan Yesus. Tapi sekarang saudara yang sudah memiliki Dia, saudara yang menyalahkan, mempunyai hubungan yang baik, saudara akan mulai bisa melakukan dan melihat kuasa Allah. Bagaimana itu bisa dikerjakan? Mulailah dengan belajar melayani Tuhan. Melakukan kehendaknya dalam hidup saudara. Saksikan itu kepada orang lain. Tunjukkan kepada orang lain. Saudara yang masih sekolah, saudara bisa menolong dan mulai membagikan kuasa kebangkitan ini kepada teman-teman saudara. Ketika saudara melihat ada teman saudara dibully, itulah kesempatan saudara perhatikan, dekati, dan ikut mendoakan. Jangan ikut-ikut membuli, tapi tunjukkan bahwa saudara adalah garam yang akan memberi rasa sehingga orang lain merasakan luar biasa. Kamu kok baik sekali.
Kenapa kamu bisa baik? Karena aku punya roh Tuhan dalam hidupku. Saudara, para mahasiswa atau saudara yang sedang bekerja, ketika melihat ada teman-teman yang membutuhkan uluran tangan, mereka yang merasa sepi, mereka yang mungkin sedang sharing tentang keberatan-keberatan hatinya, keberatan-keberatan di dalam pekerjaannya, itulah saatnya saudara bisa beranikah saudara mengatakan, ayo saya mau berdoa untuk saudara. Dan aku yakin Tuhan akan tolong. Di situ letaknya kuasa kebangkitan Kristus akan nyata. Tindakan nyata. Jangan hanya omong dan dengar. Tapi lakukan dalam hidup saudara. Maka kuasa kebangkitan akan merubah semuanya. Saudara ingat bagaimana Petrus bisa menjadi rasul yang luar biasa. Itu gara-gara karena Andreas. Dia melakukan satu tindakan. Dia panggil Petrus. Dan akhirnya Petrus menjadi soko guru dunia. Memberitakan salib Kristus. Ketika saudara bergerak. Walaupun kecil. Walaupun sedikit. Itu akan menolong pelayanan pekerjaan Tuhan. Saya teringat. Seorang yang bernama Rosa Parks. Yang dilahirkan tanggal 4 Februari tahun 13. Dia dipenjara pada tanggal 1 Desember tahun 55. Kenapa? Pada seorang wanita. Gara-garanya dia waktu duduk di bis jalan. Kemudian diperintahkan oleh kondektur untuk kamu harus berdiri. Serahkan kursimu kepada tuan ini. Itulah saatnya perubahan hak-hak sipil terjadi di Amerika. Karena si Rose Parks ini adalah seorang yang berkulit hitam. Waktu itu seolah-olah orang kulit hitam dianggap orang yang punya kelas bawah. Sehingga ada seorang mister kulit putih tidak dapat tempat. Maka yang dikorbankan orang yang kulit hitam. Tapi dia mengatakan no. Saya tetap mempunyai hak yang sama. Saya mau duduk di sini. Akhirnya karena tindakan dia dipenjarakan. Tapi mulai saat itulah gerakan-gerakan membela hak asasi manusia muncul. Dan akhirnya sekarang freedom. Semua orang dihargai sama. Tidak ada yang berbeda. Karena kita semua dicintai oleh Tuhan. Amin saudara. Amin saudara. Mari kita bagikan itu juga kepada orang lain. Ingat Yesus bangkit. Maka dunia diubahkan. Orang yang tidak punya pengharapan, orang yang susah, orang yang sedih, itu semua bisa ditolong. Kapan itu bisa ditolong? Dimulai dari kita. Ingat, dimulai dari kita. Kita sendiri yang harus berubah dulu. Kita sendiri yang harus dirubahkan. Maka orang lain akan diubahkan oleh kuasa darah Tuhan. Saudara, gereja kita mempunyai, silakan musik tampil ke depan. Gereja kita mempunyai sebuah lagu Mars yang merupakan cetusan daripada kerinduan dan keinginannya. Saya ingin mengajak saudara menyanyikan lagu ini. Bahwa kita dipanggil dari kegelapan. Kita dipanggil untuk bisa menceritakan berita sukacita ini. Ada kuasa kebangkitan di dalam kebangkitan Kristus. Dan kita dipanggil untuk menyelamatkan orang lain. Kita akan menyanyikan lagu ini sebagai sebuah lagu kita datang kepada Tuhan. Sebagai respon kita bahwa kita bangkit untuk bisa mengubahkan dunia. Lagu ini liriknya diambil dari visi dan misi GBTEK. Keluar dari dunia ini untuk masuk dalam tenang yang ajaib, hidup yang baru
Tuhan berikan dalam komunitas keluarga Allah. Jalani tugas panggilanmu, bawa terang Kristus. Kemana kau pergi, jadilah saksi, membawa damai sukacita. Kita dipanggil untuk membawa damai dan sukacita dimanapun kita berada. Kita ingat itu, inilah panggilan kita. Kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh sebagai satu pengakuan Tuhan. Saya yakin kami sudah dipanggil oleh Engkau dari kegelapan menuju pada terang. Saudara, perhatikan lagu kita ini menunjukkan kisah lagu ini. Kita dipanggil keluar dari dunia ini untuk masuk dalam terang yang ajaib, hidup yang baru Tuhan berikan dalam komunitas keluarga Allah. Jalani tugas panggilanmu, bawa terang Kristus. Kemana kau pergi, jadilah saksi, membawa damai sukacita. Membawa damai sukacita. Membawa damai, membawa damai sukacita. Sekalian, mari pagi hari ini kita datang kepada Tuhan, kita kan Tuhan, aku tahu Engkau sudah memanggil aku dari kegelapan menuju terang Allah. Saya rindu Tuhan, kehidupanku boleh benar-benar merasakan kuasa kebangkitan. Kuasa kebangkit-Mu nyata dalam hidupku. Aku boleh bangkit dan merasakan kuasa itu, dan aku boleh membagikannya kepada orang lain. Kita akan menyanyikan lagu ini sambil lalu kita akan masuk di dalam doa, dan kita katakan, Tuhan, inilah kami. Aku ingin membagikan damai, sukacita, kabar gembira ini kepada orang lain, sehingga panggilan-Mu ketika kami menjadi garam dan terang boleh berlaku untuk semua orang. Kita nyanyikan lagu ini. Mars, Eka, sekali lagi kita nyanyikan. Kita dipanggil keluar dari dunia ini untuk masuk dalam terang yang ajaib, hidup yang baru Tuhan berikan dalam komunitas keluarga Allah. Kita berdiri bersama-sama, katakan, jalani tugas panggilan-Mu, bawa terang Kristus. Kemana kau pergi, jadilah saksi, membawa
saksi, membawa damai sukacita. Tuhan, membawa damai membawa damai sukacita. Mari kita berdoa. Inilah pengakuan iman kami ya Tuhan. Dahulu kami hidup dalam kegelapan dunia, tetapi Engkau sudah mati untuk membebaskan kami dari segala ikatan-ikatan dosa yang membelenggu hidup kami selama ini. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami boleh hidup bebas, merdeka di dalam Tuhan. Engkau sudah memerdekakan kami dari hukuman-hukuman dosa kami, dari maut yang seharusnya kami terima. Dan saat ini Tuhan, kalau mungkin masih ada beban-beban hidup, ikatan-ikatan dosa yang membelenggu kami, sehingga kuasa kebangkitan Kristus itu tidak nyata dalam hidup kami, kami mohon Tuhan, kuasa-Mu itulah yang akan membebaskan kami. Biarlah kebangkitan Kristus itu boleh kami bawa dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Tuhan, inilah kerinduan kami, inilah doa kami. Jadikan kami alat-Mu Tuhan, sehingga dunia boleh mengenal Kristus melalui hidup kami, sehingga dunia boleh melihat ada cahaya terang itu di dalam hidup kami, dan mereka boleh kami bawa datang kepadamu sebagai persembahan kami untuk kebaikan, untuk kasih yang Tuhan sudah nyatakan dengan kematian-Mu. Engkau sudah mengorbankan nyawa-Mu bagi kami Tuhan, dan biarlah kami boleh mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, dan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu terus boleh terngiang dalam hati kami, sehingga dimanapun kami berada, kami boleh menjadi saksi Kristus. Inilah doa kami. Biarlah Roh Kudus memberikan kami kekuatan dan kuasa, memampukan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dengar doa kami Tuhan, dan semuanya kami panjatkan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita mengaminkannya dengan kata amin. Silakan duduk saudara. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang sudah terberkati oleh kebenaran firman ini? Lambaikan tangan kita, sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita siapkan yang terbaik. Saya undang untuk yang bertugas bisa maju ke depan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya.
Bagi Bapak Ibu yang sudah memberi persembahan, saya undang kita bangkit berdiri. Katakan haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Saya undang Bapak Yohanes untuk menutup dalam doa. Terima kasih Bapa kami dalam surga. Terima kasih Engkau sudah menebus kami. Kami adalah milik-Mu. Kami adalah kepunyaan-Mu. Dan kami bersyukur kuasa kebangkitan-Mu ada dalam hidup kami. Dan kami boleh memberikan yang terbaik kepada-Mu. Itu sebabnya Tuhan saat ini kami memberikan persembahan kami. Terimalah persembahan kami. Karena kami memberikannya dengan hati yang tulus. Dengan sungguh-sungguh kami memberikan yang terbaik bagi-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami yakin Tuhan melalui persembahan ini Tuhan ditinggikan, Tuhan dipermuliakan, dan Tuhan memakai semua pelayan-pelayan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih. Kami teringat untuk beberapa saudara kami yang tetap terbaring sakit di rumahnya masing-masing. Mari Tuhan jamah mereka, berikan kekuatan dan pertolongan kepada mereka, maupun mereka yang saat ini sedang menghadapi ujian-ujian. Tuhan bantu kiranya mereka, berikan hikmat, akal budi, kemampuan untuk bisa mengatasinya dan boleh memuliakan Tuhan juga. Kami juga mendoakan saudara kami yang sedang menghadapi, oh Tuhan, pergumulan dalam pencaharian sehari-hari, dalam pekerjaannya, dalam usahanya, dalam, oh Tuhan, dagangannya, dalam apapun yang sedang diusahakan, yang akan diusahakan. Mari Tuhan jamah kami, berkati kami dengan berkat yang berkelimpahan, karena kami tahu Engkau adalah Tuhan yang menolong kami senantiasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kalau sebentar kami pulang, biarlah berkat dan anugerah Tuhan menyertai kami. Saudaraku sekalian, arahkanlah hatimu dan tanganmu kepadanya. Pulanglah untuk menerima berkat Allah. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus, kecintaan daripada Allah Bapa yang di surga, dan persekutuan dan Roh Kudus menyertai kehidupanmu, sehingga pulanglah dan terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang percaya katakan Amin. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berhati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Mari kita mengambil saat teduh sejenak, merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan menjadikannya pedoman dalam hidup kita.
Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan memberkati kita. Shalom.